Ya orang umumnya dicubit ya sakit, tusuk ya sakit. Tapi kenapa waktu Sayyidina Ali ketusuk anak panah, tunggu datangnya waktu sholat, mau dicabut? Karena perbiusan pada saat itu belum sempurna. Dan cuman mungkin buat kebal sekitar aja. Atau mungkin bikin tidur sepenuhnya, tapi sulit. Dan sakit. Tapi ketika beliau tunggu datangnya waktu sholat. Allahu Akbar. Begitu dilihat mas sahabat, hanyut ini Sayyidina Ali. Cabut krek ngerut aja enggak alisnya. Karomah itu kalau yang paling kita melihat segala sesuatu yang diberikan sama Allah Ta'ala keistimewaan, hingga kita melihat keajaiban-keajaiban. Kalau di zaman Rasulullah itu dibilang mukjizat, maka kita melihat bahwa itu sebagai karomah, atau mungkin ada yang menyebutnya itu khariqul adah. Seperti contoh, saya ingat kisah Al-Habib Alwi, abahnya Habib Anis. Beliau ketika sang istri beliau itu minta buat ke pasar jajan beli belanjaan, uang yang diberikan sama Habib Alwi itu subhanallah, tidak kurang tidak lebih, mesti pas, kurangnya tidak, lebihnya tidak. Tapi lebih jauh daripada itu, ketika tidak ada, tak megang uang, siapa minta waktunya belanja, ambilkan telur, kata Habib Alwi. Istrinya bilang dengan ngoko, bahkan jaluk dit kok malah kon cikuk ke ndok, sudah ambilkan dulu, bismillahirrahmanirrahim, tak dipecah keluar uang. Ya, ada karomah atau khariqul adah. Tapi ketika kita memahami atau berusaha untuk lebih mantap dengan cerita-cerita keramat para aulia dan sebagainya, ini kan untuk memantapkan hati kita, dinustabitu bihi fuadak, untuk mantapkan hati-hati kita ini tadi, supaya kita lebih mantap. Nabi Muhammad saja diceritai qasasul anbiya sama Allah Subhanahu wa taala supaya ngedekkan hatinya beliau lebih mantap, kan begitu. Para nabi juga begitu. Tapi kita pada saat yang bersamaan, di antara kita ini nek sowan kiai, sowan habib, mereka yang sudah punya masya Allah ummah, mungkin yang sudah kredibilitasnya dipercaya ya, para kiai kita, habib kita sowan mereka ini, yang kita minta apa? Wirid, ijazah, supaya kita bisa keramat. Maka kita kepukul, disemet istilahnya bahasa saya, dengan kalimat bahwa yang karomah yang sesungguhnya adalah istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih daripada 1000 keramat. Ya kita belum istiqomah, tapi kita sudah kepingin keramat. Ya, kita ini punya kepinginan yang begitu besar, pengen bisa ini, pengen bisa ini, pengen bisa ini, tapi kita tidak mau ngelakoni. Dan sedangkan mereka itu dapat hadiah dari Allah tanpa minta keramat. Kalau kita ini minta ijazah sama mereka supaya bisa keramat. Tahajud 2 kali kita sudah merasa bariki udan, nek bedek bariki udan, ternyata mendung terus udan, kebejan janjane, tapi aku mulai kasyaf lho. Kasyaf mata. Ya kita begitu. Tapi kalau mereka, kita sudah kepukul dengan kata itu, subhanallah, itu harus ditekankan di dalam kita, ingat terus, kita ukir terus itu. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih afdal atau lebih baik, lebih mulia daripada 1000 keramat. Kita menganggap keramat-keramat itu kan istimewa. Bahkan mungkin di antara kita ini, tanda kita itu dekat sama Allah atau tanda Allah cinta itu berarti kita punya keramat. Nah ini kan fatal. Dengan kalimat tadi yang terukir dalam hati kita, istiqomah. Kalau kita bisa istiqomah, wah masya Allah. Jadi jangan ngandalkan itu, jangan lihat itu, istiqomahkan dulu. Kita istiqomah, insya Allah. Allah, yang Imam Haddad dulu tuh begini. Imam Haddad ketika ada orang yang pada saat-saat beliau mungkin awal-awal sudah masya Allah beliau bikin syair, diwan-diwan Imam Haddad ya. Ada orang di zaman itu mengatakan kepada cucu daripada Syekh Abu Bakar bin Salim,
bilang bahwa ini ada orang namanya Abdullah bin Abi al-Haddad. Dia ini mau niru-niru modelnya. Niru gimana maksudnya? Niru kakekmu. Bikin diwan lah, bikin ini, bikin syair, nanti bikin qasidah, bikin. Oh begitu ya. Subhanallah. Orang itu kemudian sampai singkat cerita ke hadapan Imam Haddad. Imam Haddad cuma bertanya sama orang tadi, yang menciptakan Syekh Abu Bakar bin Salim siapa? Allah. Yang ngasih kedudukan Syekh Abu Bakar bin Salim siapa? Allah. Apakah Allah zaman Syekh Abu Bakar bin Salim dengan sekarang berbeda? Oh ya sama. Allah tetap. Lah, kira-kira bisa enggak kalau Allah mau jadikan saya seperti Syekh Abu Bakar bin Salim? Bisa enggak kalau Allah mau jadikan saya ini seperti Habib Abdullah Al-Idrus? Bisa enggak kalau Allah mau jadikan saya seperti para pendahulu? Bal yasdad, lebih. Bisa lebih, kata orang tadi. Jadi kita ngikuti salaf ini ya, rintangan kita begitu banyak. Dari diri kita sendiri kita belum bisa mengalahkan nafsu kita. Kita belum bisa mengalahkan syaitan kita. Imam Ghazali itu bilang di dalam kitabnya Minhajul Talibin, apa kitabnya? Minhajul Abidin. Beliau mengatakan musuh-musuhnya manusia ini untuk sampai kepada Allah Ta'ala itu banyak. Di antaranya ada nafsu, ada manusia, ada syaitan, ada dunia. Imam Haddad juga di salah satu kitabnya, di Salatul Mudzakarah, beliau juga bilang begitu. Ada syaitan, ada kebodohan, keimanan yang lemah, makanan yang haram. Imam Haddad mengatakan, lah subhanallah, musuh-musuh kita ini belum kita hadapi atau kita belum berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi kita sudah terlalu, apa bahasa saya, halu. Nah, kita sudah halu, kita punya makom yang tinggi, kita sudah halu punya begini. Bahkan mereka sampai akhir umurnya saja seperti Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir ya, kalau tidak keliru, beliau ketika mau wafat ditalkin, beliau dituntun karena sama istrinya bapak dituntun la ilaha illallah, tuntun. Beliau bilang tidak, belum, tidak, belum. Sudah sadar lagi begitu. Tanya, antum ini kok bilang tidak, belum ini maksudnya apa? Syaitan itu datang sama saya bilang, kamu sudah selesai dari godaan saya, kamu sudah lulus. Saya bilang belum. Karena setan bisik terus mau menguasai kita sampai akhir hayat kita. Berarti syarat kita karatul maut itu paling ya. Masya Allah, katanya paling berat. Ya. Karena setan itu dikisahkan, ada yang mengatakan, ada yang mengisahkan bahwa setan itu datang kepada kita dengan menyerupai leluhur kita. Dengan mengatakan, ayo sudah. Aku wis ngrasakno ning jero kubur bahwa kamu itu Islam iki salah. Aku loh sing wis ngrasakno. Bayangkan dia wajahnya leluhur kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Ya. Luar biasa. Jadi kalau melihat mereka salaf ini ya, ilmu, adab, amal itu betul-betul mereka jaga betul. Mereka kerjakan betul. Mereka sampai sekuat tenaga lah, mereka kerahkan semuanya untuk hidup mereka ini betul-betul untuk mendekatkan diri taqarruban ilallah dengan jalan itu tadi, ya ilmu mereka cari, mereka tidak ninggalkan ilmu, kemudian amal, kemudian mereka ikhlas. Mereka punya sifat yang waro, semakin tinggi makomnya semakin takut, semakin hati-hati, semakin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin di antara kita ya masih berusaha ke arah itu. Tapi dari yang paling cetek. Artinya harapan itu tidak terus selesai di sini, enggak. Harapan itu ada. Terus menerus kita usaha. Karena enggak mungkin kita ini kalau umpama dalam satu keadaan, misalkan kita kebanjiran, kemudian rumah kakek kita itu yang paling tinggi. Kakek kita tuh nggak mungkin nyari orang lain, pasti ya nyari keluarganya dulu. Walaupun tetangga-tetangga buatnya butuh ditulungi, tapi mana? Saya tidak tenang, mana cucu saya mana?
Mana anak saya mana? Dicari dulu. Betul kelihatan, ambil, cari. Gak mungkin gak sih. Kalau yang lain silahkan masuk. Yang penting kalian sudah aman, tapi dicari. Kalau kita tuh dicari. Lah itulah leluhur kita itu seperti itu. Maka kita ini gini ya, amal untuk akhir zaman ini yang paling tepat supaya bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Itu tidak lain dengan tawasul. Nah, sekarang ini kita mau WA sama salaf kita ini, mereka tidak tahu nomornya kita. Mereka megang WA apa enggak? Salaf kita yang sudah meninggal dunia, wafat ratusan tahun, apakah mereka megang WA? Tapi mereka mengenali kita, bahkan lebih cepat, sinyalnya lebih kuat dibanding sinyal yang ada di muka bumi ini. Dengan apa? Tawasul. Kita tidak ninggal mereka itu dengan cara tawasul supaya mereka mengenali kita. Nulung kita, digandeng kita. Ketika bukan hal yang mustahil, semuanya itu ringan buat Allah. Ketika kita mau wafat, Allah datangkan mereka untuk jemput kita. Ringan buat Allah itu. Maka buat akhir zaman ini paling gampang tawasul sudah. Bertawasul, minta sama Allah, minta sama yang namanya para leluhur kita bacakan Fatihah. Melalui itu kita selamat. Nah, akhir zaman ya begitu. Semuanya jangan kita merasa dengan amal kita tok selesai, tapi kita tidak kenal salaf, tidak bisa. Tawasul dengan mereka itu insya Allah lebih menyelamatkan kita. Nggak bisa apa-apa. Ya, yang muda-muda ya bisa supaya mungkin hadir majelis ini bisa, betul. Tapi kalau kita ini tidak punya koneksi hubungan dengan mereka seperti yang di awal tadi kita bahas, ayo kita niatkan sesuai niat salaf dan sebagainya, ya kesulitan kita keberatan. Kita mau sampai sana ya angel, ya harus tawasul sama mereka, ziarah ke makam-makam mereka. Yang kita lihat tuh sulit dengan ziarah itu kan, bahwa selain memang kita mendekatkan diri kita sama Allah melalui orang soleh ini, tapi juga kita meneladani bagaimana orang soleh ini bisa sampai sekarang namanya harum. Keistimewanya kan di situ. Jadi tawasul. Kalau sekarang ya mau ngandalkan apa lagi? Kita sedekah ya tidak kayak Sayyidina Utsman. Sedekah sedikit tapi publikasinya Masya Allah. Nah, gitu. Ya. Sholat kita tak pernah khusyuk, kata Habib Anis. Tidak ada orang di zaman sekarang yang mengatakan sholat saya telah khusyuk, kata Habib Anis. Padahal orang yang melihat, saya sendiri sering sudah tidak bisa ngitung berapa kali sholat di belakang Habib Anis. Saya tidak bisa, itu sangat banyak sekali. Saya sering duduk. Bahkan saya dulu dari zaman masih SMP, itu kalau pulang sekolah agak pagi, saya siap-siap berangkat ke Masjid Riyadh. Karena daya tarik Habib Anis ini luar biasa. Dan saya lihat walaupun tidak ada teman saya sekelas yang ikut. Jadi pada saat itu ya, yang lain umurnya 80, 70 tahun. Saya 14 tahun, 13 tahun. Saya duduk di majelis itu. Siang, roha siang. Dulu mulainya jam 1:30. 1:30 selesai, kemudian sholat zuhur. Betul-betul saya merasa tenang, betul. Nikmat betul. Wah, Habib Anis memberikan contoh, belum ada yang datang, beliau sudah dengan pakaian yang bersih putih. Beliau sudah bakar gaharu, duduk di zawiyah itu, ya, ambenan itu, beliau duduk di situ itu, saya duduk sendiri, sudah ditata, rapi, makanan rapi ketata. Saya datang Habib, sebah begitu, cium tangan. Habib Anis tanya, bolos mat sekolahnya? Enggak, Habib, enggak bolos, cuman pulang pagi. Betul loh. Jangan bolos, sekolah yang betul. Perhatian sama semua. Perhatikan apa ini? Perhatikan satu persatu. Masakan itu dicicipi sampai. Kok kasinan ngomong. Jangan begini, bumbunya begini. Dia juga seni orangnya, Masya Allah. Masakannya Habib Anis kan sudah nikmat. Ya. Nah, jadi beliau sampai mengatakan seperti itu. Pandangan-pandangan beliau semuanya. Itu ketika sholat di belakang Habib Anis, khusyuknya Habib Anis itu luar biasa. Batuk itu diempet. Tidak pernah saya lihat Habib Anis gerak di dalam sholat. Sepanjang saya sholat di belakang beliau ya, saya berapa kali sholat, tidak pernah saya perhatikan tuh ada
Sunnahnya beliau kita lihat apa yang kalau sholat sunnah tenang betul sampai salam. Batuk itu diempet. Kalau sekarang kan ngempet batuk gara-gara wedi corona. Wedi fitnah corona gitu maka. Tapi kalau Bang Nis nah, karena memang betul ya, dan banyak orang-orang seperti itu tidak cuma 1-2. Saya kira sangat amat banyak. Tapi perjuangan mereka yang sudah seperti itu saja mereka sampai mengatakan bahwa sholat ini tidak ada yang bisa mengatakan bahwa sholat saya telah khusyuk, itu tidak ada yang bisa mengatakan. Kan istimewa itu Kang Botir. Nah, seperti mungkin kisah-kisah dari para pendahulu kita yang mungkin di mereka ini termasuk golongan ulama khalaf ya akhir-akhir ini, cuman akhlak dan sikap mereka itu seperti ulama salaf ya karena mereka berpegang teguh. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf Sahib Jeddah sering kali dikisahkan, tapi itu bayangkan posisi kita. Habib Abdul Qadir itu ketika keluar dari rumah satu orang setelah kunjung silaturahmi, ada orang yang minta memang beliau Habib Abdul Qadir datang situ. Waktu itu ditemani sama Habib Ali Jufri. Yang sekarang jadi Masya Allah tangan kanannya Habib bin Hafid. Beliau Habib Abdul Qadir pada saat itu keluar dari rumahnya orang itu, masuk ke mobil, orang itu senangnya luar biasa karena Habib Abdul Qadir mau nginjek rumahnya. Bahagia luar biasa orang. Terima kasih sampai Habib Abdul Qadir tuntun ke mobil, masuk ke jebret, tutup Habib Qadir pas pegangan pintu mobil, jepit tangan Habib Qadir, jari itu Habib Qadir itu ekspresi kesakitan teman itu enggak. Jazakumullah khair, terima kasih banyak, tangannya enggak lepas-lepas gini ya, karena kejepit. Mas banyak, jazakumullah khair, masku betul Beb mati mampir nih, jek ngobrol, bayangno ngepet loro karo jak ngobrol piye jenengan. Insyaallah doakan Beb, insyaallah tangan kejepit. Tapi diam. Setelah jalan keluar sampai orangnya nggak kelihatan, Habib Qadir bilang masuk bir, berhenti, buka pintu, darah sama juru. Beb kok nggak ngomong, kata Habib Jufri, jangan nanti orangnya kasihan, gelonya kayak apa, sok jepit tangannya Abdul Qadir bin Ahmad. Bayangkan ini loh, maksud saya rahmat mereka itu semakin tinggi. Semakin dekat dengan Allah, semakin tinggi rasa kasih sayangnya. Wah, istimewa mereka. Bahkan hal-hal mubah itu para salaf itu meniatkan kebaikan. Ya ngopi lah, ya inilah semua diniatkan kebaikan. Makan mereka diniatkan untuk kebaikan. Kok ya iso mereka ini sehat-sehat padahal perasaan tidurnya cuman tidur apa itu istilahnya, cuman tenglak-tengluk ngene tok iku. Istilahnya tidur ayam apa orang bilang itu istilahnya. Cuman sekedar tenglak-tengluk 15 menit mereka sudah 24 jam aktivitas. Jadi gitu kok bisa lah. Mereka subhanallah dengan kedekatan mereka sama Allah Subhanahu wa taala mematahkan semua logika. Enggak bisa. Logika kita enggak masuk. Seperti begini. Mungkin seperti ilmu kedokteran, orang sehat, tidur yang sehat itu ya enggak kurang dari 7 jam atau 8 jam atau 6 jam mungkin ilmu kedokteran begitu. Tapi kan terpatahkan dengan orang-orang ini. Ya orang umumnya dicubit ya sakit, tusuk ya sakit. Tapi kenapa waktu Sayyidina Ali ketusuk anak panah, tunggu datangnya waktu sholat mau dicabut karena perbiusan pada saat itu belum sempurna dan cuman mungkin buat kebal sekitar aja atau mungkin bikin tidur sepenuhnya tapi sulit dan sakit. Tapi ketika beliau tunggu datang waktu sholat, Allahu Akbar, begitu dilihat mas sahabat, hanyut ini Sayyidina Ali, cabut krek, ngerut aja enggak alisnya, ngerut aja, aduh gitu apa ngempet, enggak, tenang, bismillahirrahmanirrahim, enggak merasakan sakit. Sayyidina Abdullah bin Zubair dalam riwayat diamputasi kakinya, tunggu datangnya waktu sholat, dia dudukkan di kursi. Ya mungkin ngapunten saya tidak tahu sakitnya pada saat itu apa, mungkin kayak sekarang ini kena gula dan sebagainya. Itu kan harus diamputasi karena kalau tidak menjalar, dalam riwayat begitu, kalau tidak menjalar. Maka dia tunggu dalam suatu saat, diamputasi di dalam sholat tanpa bius ya. Di zaman itu ketika mau kasih model ini ditidurkan kesakitan, beliau nggak mampu saya. Lalu terus ini harus kalau tidak tambah menjalar penyakitmu, tunggu datangnya waktu sholat. Allahu Akbar, hanyut, krek, ngerut aja enggak.
Nah ini kan matahkan logika. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, badan mengikuti jiwa. Nomor 1. Ini mantep, percaya apa enggak? Ini dulu, iman apa enggak? Wah dulu Masya Allah nyerang penjajah ya. Dengan mereka cuma Allahu Akbar maju. Masya Allah. Tidak ada waktu saya Allahu Akbar jangan. Kalau tak kira mawon. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, kurang lebih begitu. Ya alhamdulillah. Salah gitu. Jadi ya selamatnya kita ini ya kalau mencintai mereka, percaya mereka, ngikuti mereka. Percaya, cinta, ya, otomatis kan orang ngikuti mereka ini kan tidak lain adalah dengan mencintai ya. Karena dulu ada riwayat sahabat Kanjeng Nabi yang bilang, kami ini satu kaum yang iman dulu baru kita belajar Quran. Nanti akan datang satu kaum sing pinter maca Qur'ane sik, imane keri. Keri ini macam-macam, hilang atau mungkin baru beriman setelah. Sehingga tidak kaget pondok tahfidzul Quran. Banyak. Tapi kualitas dari penghafal Al-Qur'an ini seperti apa? Kadang ngapal Quran untuk ngapunten musabaqah tok dapat piala. Ngajine enak, tempel edit. Naudzubillah. Ya, ada yang niatnya ngapal Quran cuma buat debat, maka tidak kaget. Quran bisa melaknat sang pembacanya. Kalimat-kalimat itu tidak kaget. Karena Kanjeng Nabi atau para sahabat waktu mengatakan adibu auladakum ala salasati. Didik anakmu dengan 3 perkara. Hobi Nabi, cinta dulu sama Nabi. Hobi ahli bait, cinta sama keluarga Nabi. Ya baik itu istrinya, baik. Kan sebab ahlu sunnah ini paling tidak berani ngotak-ngatik orang tua Nabi, tidak berani kan. Tapi kalau orang-orang ngapunten di luar ahlu sunnah, atau ahlu sunnahnya yang KW ini, yang kena micin-micin ini, nah mereka gak dengan mudahnya, walaupun mereka hafal Quran, tapi mereka tidak adab. Maka orang-orang dulu kalau ngomong luwih becik bodoh tapi selamat, timbangi rotok pinter tapi keminter. Ya, lebih selamat. Kita mau dianggap yo wis nggih saya ndak fasih, iya bisa jenengan sing fasih, jenengan sing ngapal ini, tapi kan kita selamat. Karena kita ndak berani ngotak-ngatik.